Halo anak-anak, kita lanjut ke part 2. Jadi di part 2 ini perkiraan soal yang akan keluar itu adalah pembahasan tentang bilangan berpangkat. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Bagaimana kalau bilangan berpangkatnya adalah 2x per 3y dipangkatkan. Ini cara bacanya dipangkatkan ya. Negatif 2. Nah, rumusnya untuk bilangan berpangkat negatif, jika ada bilangan bulat A dengan A itu adalah bukan 0, maka A pangkat negatif N itu sama saja dengan 1 per A pangkat N. Begitu ya. Dia berada di bawah 1 per. Sehingga penulisan ini menjadi 1 per 2x per 3y dipangkatkan. Nah, pangkatnya yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Seperti itu ya. Kalau kita mau lanjutkan, sebenarnya ini kita bisa balikan saja langsung. Jadi, kalau bentuknya seperti ini awalnya, kita tinggal bolak-balik yang di bawah jadi di atas, yaitu 3y per yang di atas jadi di bawah 2x. Pangkatnya 2 ya, pangkatnya jadi positif 2. Jawabannya adalah A. Untuk soal nomor 2, A pangkat 2 per B dipangkatkan negatif 3. Ini juga sama. Kalau kita mau tulis dengan cara biasa, 1 per A pangkat 2 per B dipangkatkan yang pangkatnya tadinya negatif menjadi positif. Ini cara penulisannya ya. Namun biar lebih singkat bisa juga kalian tulis B per A pangkat 2 dipangkatkan 3. Seperti itu ya. Untuk soal nomor 3 sama juga seperti ini ya. 3x y per 3x pangkat 2 ya, 3x pangkat 2 per z dipangkatkan negatif 2 akan sama dengan 1 per 3x pangkat 2 y per z dipangkatkan 2. Atau kita balik, z per 3x pangkat 2 y dipangkatkan 2. Oke. Nah, untuk soal nomor 4 silakan latihan. Kisi-kisi yang berikut materinya yaitu tentang bilangan akar. Nah, contoh yang pertama, Dita menghitung panjang diagonal persegi, sisinya itu 5 cm. Jadi persegi itu 5 cm. Panjang diagonalnya dapat ditulis sebagai berikut. Nah, persegi yang 5 berarti panjang diagonal sudah pasti adalah 5 akar 2. Dita menemukan kertas panjang. Nah, dengan kertasnya ukurannya adalah dengan panjang akar 50 ya. Akar 50. Pertanyaannya, apakah panjang diagonal kertas dan persegi itu adalah sama? Nah, kita cek. Ini 5 akar 2 sama dengan akar 50. Kalau kita tulis dia itu sama dengan 25 kali 2. Akar 25 kali 2 ya. Tinggal kita keluarkan. Akar 25 ini kan sama dengan 5 akar 2. Ternyata sama ya. Nah, jadi jawabannya adalah ya, karena akar 50 itu sama saja dengan 5 akar 2. Oke. Selanjutnya kita coba tes nomor 2. Sebuah papan berbentuk persegi panjang memiliki panjang. Jadi panjang sama dengan akar 72. Lebar akar 18. Nah, hitunglah luas papan tersebut dalam bentuk akar yang paling sederhana. Luas didapat dari panjang kali lebar. Panjangnya sama dengan 72, akar 72 ya, kali lebarnya sama dengan akar 18. Akar 72
ini sama saja dengan akar 36 dikali 2. Oke. Nah, kali, lanjut, sederhanakan akar 18. Akar 18 itu sama saja dengan akar 9 dikali 2. Nah, akar 36 kita keluarkan menghasilkan 6 dan akar 2 kali 9, akar 9 kita keluarkan menghasilkan 3 akar 2. Selanjutnya 6 kali 3 kita kalikan 18 dan ini akar 2 sudah memiliki akar yang sama, berarti kita hapus akarnya, tinggal 2. Jadi 18 kali 2 sama dengan 36. Jawabannya adalah 36. Ini keliru opsinya ya. Jadi jawabannya adalah 36. Untuk soal ini kalian bisa screenshot jadi latihan. Oke. Ya, selanjutnya kita ke perkiraan kisi-kisi soal yang berikut, yaitu kalian belajar tentang materi bagaimana menggunakan data. Misalnya, kalian punya diagram lingkaran menunjukkan data banyak siswa dalam suatu sekolah, yaitu, jadi ini ada lingkarannya. Di sini dibagi menjadi 3 ya. Nah, 3 kira-kira seperti ini ya. Nah, 1 2 3 ya, kira-kira seperti ini. Jadi kelas 9 itu adalah 150 derajat. Kelas 8 ini kelas 9. Kelas 8 itu perkiraan sudutnya besar sudutnya adalah 120 derajat. Dan kelas 7 itu 90 derajat. Jika jumlah siswa seluruhnya adalah 540 orang, berapakah jumlah siswa kelas 8? Nah, ini gampang saja. Berarti tinggal kita cari. Kelas 8 itu 120. Per jumlah seluruh sudut di lingkaran itu adalah 360 derajat. Dikali dengan jumlah siswa 540. Hasilnya adalah 180 siswa. Oke, jawabannya adalah A. Kita juga bisa latihan untuk mencari yang lainnya ya, jumlah siswa di kelas lainnya. Misalnya, ini tadi kelas 8 ya. Ini kelas 8. Nah, untuk jumlah siswa yang di kelas lainnya, misalnya kelas 7 ya. Kita cari kelas 7 punya, itu adalah 90 per 360 kali 540. Gitu ya. Hasilnya adalah sama dengan 135 siswa. Nah, kalau sudah dapat 135 siswa, kita juga bisa langsung mengerjakan untuk kelas 9. Kelas 9 kita bisa dapat dari 540 dikurang 180 kurang 135. Hasilnya adalah 225 siswa. Oke. Ya, selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata dari informasi diagram batang. Nah, kita tinggal tulis nilai. Terus kita tinggal tulis frekuensi ya. Ini frekuensinya. Lalu jumlah. Kita partisi dia seperti ini dulu, kita pilah-pilahkan dia ya maksudnya. Jadi yang mendapatkan nilai 70 itu ada 6 orang, berarti jumlahnya 7 kali 6 sama dengan 420. Total nilai yang dapat 70 ya. Lalu yang dapat 80 itu ada 8 orang, jadi total nilainya 80 kali 8 sama dengan 640. Yang mendapatkan nilai 90 ada 4 siswa. 9 kali 4 360. Oke, selanjutnya yang mendapatkan nilai 100 ada 2 siswa, 200 total nilainya. Maka frekuensi dan jumlah kita totalkan, ini 0, ini 6, 12, 1, 5, 11, 14, 16. Jadi ini 1620. Lalu frekuensinya adalah 14, 18, 20, ada 20. Maka jumlah rata-ratanya itu sama dengan 1620 dibagi 20
hasilnya adalah 81. Ini hasilnya 81 ya, tapi tidak ada di opsi. Oke anak-anak, selanjutnya kemungkinan soal yang akan muncul adalah materi tentang peluang. Nah, kita lihat contoh soalnya. Sebuah dadu dilempar 2 kali. Peluang muncul mata dadu 7 adalah, yang pertama kita lihat dulu itu pasangan berurutan yang menghasilkan angka 7 pada mata dadu 2 kali lemparan itu berapa dan berapa. Jadi itu ada pasangan 1 dan 6 ya. Terus ada pasangan 2 dan 5, pasangan 3 dan 4. Karena ini terpisah ya, ini mata dadunya ini terpisah, kita anggap independen, berarti kalau lemparan pertama keluar 4, itu pasangannya dengan 3. 5 dengan 2 dan 6 dan 1. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pasangan. Nah, jumlah kemungkinan, peluang kemungkinan dari lemparan itu adalah, kita punya 6 pasangan ya, dan kemungkinannya itu mata dadu jumlahnya 1 sampai 6. Berarti 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi Pak Guru jelaskan dulu N36 ini apa? 36 ini adalah seluruh kemungkinan lemparan yang dihasilkan dari 2 kali lemparan. Nah, anggap yang pertama itu adalah kalau kita lempar 1 bisa 6 keluar, atau 1 dan 5, atau 1 dan 4, atau 1 dan 3, atau 1 dan 2, atau 1 dan 1. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berikutnya kalau keluar 2 bisa saja 2 dengan 1 ya. 2 dengan 1, terus 2 dengan 2, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, dan 2 dengan 6. Nah, ini Pak Guru ulangi, ini kemungkinan adalah dadu yang muncul ya dalam 2 kali lemparan. Nah, kalau kita teruskan sampai ke bawah sampai dengan mata dadu berangka 3, 4, 5, dan 6, kan ada 6 angka mata dadu ya. Berarti ke sini juga 6. Berarti hasilnya adalah seluruh kemungkinan ini adalah 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi peluangnya adalah untuk mendapatkan angka 7 hanya 6 pasangan dari 36 kali lemparan. Kalau kita sederhanakan, 6 per 36 sama dengan, bagi dengan 6 ya. Ini juga bagi dengan 6, hasilnya adalah 1 per 6. Jadi jawabannya itu adalah 1 per 6 peluangnya. Pak Guru, kalau penjelasan seperti peluang itu apa? Peluang itu adalah kemungkinan. Jadi kemungkinan 1 banding 6. Maksudnya adalah dari 6 kali lemparan mata dadu, kemungkinan lemparan yang menghasilkan jumlah mata dadu 7 itu adalah 1 kali dari setiap 6 kali lemparan. Ya, selanjutnya anak-anak, ini soalnya adalah tingkat kesulitannya agak sedikit ya, agak sedikit lebih tinggi. Ini tentang melihat modus dari data berkelompok. Modus itu apa? Modus adalah data yang paling sering muncul. Dan data itu sendiri, sekedar Pak Guru mengingatkan kembali, data itu ada 2, ada individu ya, ada individu, data individu, dan ada data yang berkelompok ya. Nah, individu itu seperti apa? Misalnya yang mendapatkan nilai 60 dari 20 siswa itu ada 3 orang. Misalnya seperti itu. Kalau data berkelompok, tulisannya adalah yang mendapatkan nilai 60 sampai dengan 70. Nah, kalau pakai interval seperti ini namanya data berkelompok. Ada 4 orang misalnya.
Nah, untuk mencari data berindividu maupun data berkelompok itu rumusnya juga berbeda. Nah, berikutnya kita lihat di sini kita mau mencari modus dari data berkelompok. Ini soalnya rumusnya kalian hafal ya. Untuk mendapatkan modus dari data berkelompok itu rumusnya adalah L tambah buka kurung F1 kurang F0 per 2 kali F1 kurang F0 kurang F2 tutup kurung. Ini tadi kurungnya kurung besar ya. Tutup kurung kali P. Nah, dengan F1 itu apa? F1 itu adalah kelas modus. F2 itu adalah setelah kelas modus. F0 adalah sebelum kelas modus. Lalu L itu adalah tepi bawah dan P adalah panjang kelas. Maka dari soal ini kita ketahui F1 itu yang mana? Ini dia. Yang paling sering muncul adalah ini. 12. F1 adalah kelas modus ya, kelas yang paling sering muncul. Terus F2 atau F0 dulu ya. F0 itu adalah kelas sebelum kelas modus. Berarti yang ini ya. 8. Lanjut. F2 itu berarti kelas setelah kelas modus yaitu 7. L itu adalah tepi bawah. Nah, yang disebut tepi bawah yang mana? Ini dia. 79 tapi tambah dengan 0,5. Tepi atas berarti yang ini kurang 0,5. Kebetulan L yang diminta adalah L, berarti tepi bawah ya, yaitu 79 tambah 0,5 sama dengan 79,5. Dan terakhir panjang interval ya. Maksudnya apa? Dari 60 ke 69, 70 ke 79, 80 ke 89 itu panjangnya adalah 10. Mulai dari hitungnya bukan 81 ya, tapi hitungnya dari 80 sampai dengan 89. Itu sama dengan 10. Jika sudah mendapatkan nilai-nilainya, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus modus. Rumusnya itu ya, L tambah F1 kurang F0 per F2 kali F1 kurang F0 kurang F2 kali P. Oke, selanjutnya kita lihat M ya, modusnya ya. Modus sama dengan L, tepi bawah yaitu 79,5 tambah F1 sama dengan 12 kurang F08. Ini buka kurung ya. F08 di per 2 kali F1 nya sama dengan 12 kurang F0 nya 8 kurang F2 nya itu ini ya, tadi F2 berapa? 7 ya, ini F2 nya tadi 7 kurung kali ini Pak Guru sorongkannya ke bawah ini kali ini di atas saja, nanti cukup kali P itu sama dengan 10. Oke, kita kerjakannya dalam kurung dulu. M sama dengan 79,5 tambah ini 12 kurang 8 sama dengan 4 per 2 kali 12 24 kurang 8 kurang 7 ya, sama dengan 9 ya. 9 tutup kurung kali dengan P. M sama dengan 79,5 tambah 4,4. 79,5 tambah 4,4 sama dengan 83,9. Jadi kita bisa pakai nilai pendekatan sama dengan 84. Maka nilai yang paling sering muncul dari data ini adalah 84.
Ya, selanjutnya soalnya tentang materi statistika. Jadi kemungkinan akan keluar materi statistika ya. Nah, contoh soalnya adalah Reno mencatat waktu belajarnya setiap hari. Senin itu 60 menit, Selasa 45 menit, Rabu 50 menit, dan seterusnya sampai hari Sabtu. Jika rata-rata waktu belajar Reno selama 7 hari, berarti ini baru 6 hari ya yang muncul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 hari yang muncul. Namun dia belajar selama 7 hari adalah 56 menit rata-ratanya. Maka waktu belajar hari Minggu itu berapa menit? Nah, ini juga gampang sekali cara kerjanya. Yang pertama kalian adalah menghitung jumlah waktunya dari hari pertama sampai dengan hari ke-7. Hari ke-7, 7 hari dikali dengan rata-rata ada 56 menit. Ini sama dengan 392. Berikutnya yang kalian hitung adalah sampai dengan hari Sabtu 6 hari ini. Ini sudah berapa waktunya? Kita lihat 60 tambah 45 tambah 50 tambah 55 tambah 65 tambah 60. Hasilnya 335. Maka hari Minggu itu waktu yang terpakai untuk hari Minggu, waktu belajar hari Minggu ya. Waktu belajar hari Minggu itu adalah 392 total waktu yang dari 7 hari ya, dikurangi dengan total waktu yang 6 hari, 335. Hasilnya adalah 57 menit. Jawabannya gampang saja ya. Nah, ayo kita perdalam lagi di satu soal lagi. Misalnya Bu Tini mencatat jumlah donat yang terjual selama 6 hari, yaitu Senin 30 donat, Selasa 35, dan seterusnya sampai dengan hari Sabtu 40. Jika rata-rata penjualan selama 7 hari adalah 35, maka penjualan hari Minggu itu berapa donat? Seperti yang sudah dijelaskan. Yang pertama kalian hitung dulu jumlah donat yang terjual sampai dengan 7 hari. Kalau rata-rata terjual 35, berarti 7 kali 35 donat. Begitu ya? Sama dengan 245. Selanjutnya kalian hitung jumlah donat yang terjual di hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Itu 30 tambah 35 tambah 40 tambah 30 tambah 25 tambah 40. Nah, total ada 200. Ini totalnya adalah 200. Nah, sekarang sudah dapat donat yang terjual selama 7 hari 245, dan total yang terjual dari selama 6 hari itu 200. Maka tinggal kita kurangkan 245 kurang 200 sama dengan 45 donat. Ya, mudah saja bukan? Jawabannya adalah B. Nah, selanjutnya untuk soal nomor berikut ini, coba kalian kerjakan yang ini ya, di screenshot sebagai latihan. Oke anak-anak, untuk kisi-kisi berikut silakan simak di video part 3.